mau ke Lokakarya. Kita masuk ke lobi. Bapak Ibu, guru penggerak itu bergerak. Tapi saya baca di buku judulnya Mental Pemenang versus Mental Pecundang. Semua akan berakhir jika kita bergerak, akan mencapai tujuan. Tapi seorang pemenang akan melihat, akan mencapai, akan menuju tujuan tersebut, akan menetapkan tujuannya tersebut. Itu bedanya dengan hanya bergerak, tapi dengan mental seorang pemenang akan mencapai, akan mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Bapak Ibu CGP, tujuan mulia Bapak Ibu bukan hanya sekedar lulus, bukan hanya sekedar karena ada peraturan yang menjadi kepala sekolah ataupun yang lainnya, tapi tujuan utamanya kita siap lagi Pak. Siapa? Siapa Pak? Enggak masuk, satu lagi. Aku mencarimu dari tadi. Oke, kita bersiap teman-teman. Udah gitu. Iya. Bincang paginya apa yang? Ayo kopi break. Ini menunya sangat luar biasa, Bapak. Kopi pakai krim. Oke. Ini ada kacangnya, ada browniesnya. Ya. Sangat luar biasa. Hotel Pajajaran ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita kopi break dulu di acara Lokakarya kedua bersama rekan-rekan hebat. Ikuti terus. Sangat luar biasa. Pak Didin yang lagi sama Bu Meti memandang suasana alam di Hotel Pajajaran. Ikuti terus. Ikuti terus kegiatan ini. Salam bahagia. Sekarang agenda awal kita di Lokakarya kedua dalam mengembangkan komunitas praktisi. Perkenalan, sebelum perkenalan kita ice breaking dulu ya. Ya di apa aja. Tadi duluan siapa Bu? Siapa yang duluan ini? Kami tidak apa Ibu ya. 2, 3, dan. Ya, menuliskan masalah-masalah yang Bapak dan Ibu temui di sekolah. Jadi, dengan dalam kaitannya dengan komunitas praktisi ini, Ibu dan Bapak nanti kami akan masih terdapat murid yang belum melaksanakan perubahan dari adanya praktek baik kita. Solusinya yaitu membangun kesepakatan kelas, dalam hal ini untuk kelas kita saja ya. Jadi kita ingin teman-teman kita juga melaksanakan praktik baik, dan tentunya kita meminta dukungan dari rekan dan kawan siswa
siswa yang berbeda, terus juga cara mengajar yang belum terlalu berinovasi. Yang pertama adalah solusi yang kami berikan, yuk mengenalkan, kita harus mengenal latar belakang dari setiap murid kita. Ya, dengan adanya pemetaan latar belakang, kita akan tahu mana murid yang sangat siap untuk PJJ, mana yang siap dan mana yang kurang siap. Dan dengan klasifikasi tadi nyambung dengan grup Do, kita bisa adanya yang sudah diberikan tadi tahapannya. Jadi ini dengan ini nyambung. Jadi setelah tahu latar belakang, solusinya tadi sudah disampaikan. Yang kedua adalah gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi di LMS kita sudah mulai mengenal dengan adanya pengenalan minat, gaya belajar, melihat visual, mendengar audio dan gerakan kinestetik. Dari tiga itu kita bisa mengatakan ternyata anak-anak gaya belajarnya berbeda-beda. Belajar di SD. Nah, ketika pembelajaran tema itu ada tentang perpindahan kalor. Jadi kita pilih yang esensialnya aja, tidak diberikan lagi secara berulang lagi. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan pemetaan KD. Nah, pemetaan KD ini kita pilih materi mana yang akan kita berikan ke siswa. Satu handphone kadang dipakai bareng-bareng. Ada yang kakaknya, ada yang adiknya dan sebagainya. Kadang ada orang tua, Bu, boleh nggak saya ngerjain ini setelah adiknya? Silahkan. Kita diberikan keleluasaan. Untuk pengiriman tugas pun sama, tidak dibatasi. Jadi pengiriman tugas itu dibatasinya itu tidak harus jam 7 atau jam berapa. Kita kasih waktu itu hanya dalam satu hari pembelajaran itu 24 jam. Lewat dari 24 jam. Ya, tadi hasil diskusi yang bisa kami berikan yaitu satu, mungkin ini hubungannya dengan potensi guru itu sendiri ya. Ya, guru harus mau ya menyempatkan untuk mengikuti pelatihan baik itu daring atau luring ya. Di sini dalam rangka mengupgrade potensi dari guru. Terus yang kedua yaitu kita harus mau sharing dengan komunitas profesi, baik itu di sekolah atau mungkin di FGMP atau mungkin dalam ini ya, dalam forum diklat begitu. Ya itu. Jadi intinya kita harus membuka diri lah gitu ya. Sekian dari kelompok RE ya. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa membantu ya untuk masalah-masalah untuk kelompok RE. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada rekan-rekan yang telah memberi masalah. Setelah kita menganalisa semua permasalahan rekan-rekan dan termasuk saya juga di sini, kita mengelompokkan tiga masalah dari 18 ya, karena setelah kami menganalisa buat 3 kelompok itu tentang CGP, kedua tentang sosialisasi dan manajemen. Saya sini berbicara tentang manajemen. Pihak sekolah saya yang buat masalah, saya memberi solusi. Ya, itu kesepakatan kami bertiga. Setelah kami berdiskusi kepada Bu Ida dan Bu Esti, di sini manajemen pihak sekolah kita memberi solusi harus memiliki standar alat ukur tentang penilaian kinerja. Ya, walaupun ini standar umum ya Bapak Ibu ya, pasti setiap sekolah pasti ada. Tapi kalau kita berbicara praktis di lapangan sangat sulit. Tapi adalah gaya komunikasi yang harus diubah. Nah, kadang komunikasi itu kan harus interpersonal ya. Jadi gaya komunikasi kita ke teman rekan sejawat itu seperti apa? Itu mesti harus kita evaluasi gitu ya. Mungkin selama ini ada hal yang miss gitu, yang salah, yang kita mungkin gaya komunikasi kita yang kurang pas di teman-teman, sehingga ketika kita mengajak, ketika kita mau menampilkan program atau segala macam sharing ya kurang respon gitu loh. Jadi memang harus evaluasi diri sendiri dulu. Terus manajemen waktu. Nah, ini memang menjadi masalah yang terus-menerus ya, kebayaan dan sebagainya. Itu sangat penting. Nah, ini adalah keterampilan diri yang terus-menerus harus kita evaluasi dan kita perbaiki. Itu dari disampaikan oleh Bu Ida, dan
Saya rasa ini juga permasalahan yang cukup besar untuk kita sebagai CGP di lingkungan sekolah ya. Nah, di sini yang kami coba tawarkan, selain tadi melakukan pendekatan interpersonal berdasarkan dengan memperhatikan karakter dari setiap guru, rekan guru, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu melakukan pendekatan dengan kepala sekolah. Karena jadi kalau hubungannya dari atas ke bawah itu biasanya akan lebih mudah. Termasuk ketika misalnya nanti ke depan kan mungkin akan banyak sekali aksi-aksi nyata yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah. Nah, dengan hubungan baik, menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, nah insya Allah sosialisasi CGP, hubungan dengan yang paling menggelitik saya dan rasanya yang ini nih, dan itu juga muncul ketika saya melakukan pendampingan, bahwa murid belum merasakan perubahan dari kita sebagai guru penggerak. Nah, kalau saya melihat hasil pendampingan dan kita ngobrol berarti memulai sebuah komunitas. Yang pertama, memulai percakapan awal. Jadi kan biasanya kita memulai komunitas berbicara dulu dengan teman. Ketika sudah menganalisis, kemudian melalui percakapan, itu kan artinya harus membuat dulu mau ngapain nih kegiatannya, gitu kan? Ditumbuhkan dulu komunitas atau ekosistem. Ini Bu, saya setuju dengan itu Bu, kolaborasi dengan komunitas. Kadang-kadang kita ngerasa komunitas aku paling bagus nih, komunitas aku paling bagus. Jadi merasa setiap komunitas itu bagus semua. Tapi ternyata kalau di sini untuk merawat keberlanjutan, bagaimana kita tidak merasa unggul sendiri, tetapi juga bisa berkolaborasi ya seperti ini.